balik lagi di Showtime. This is Showtime. Nah, Sobi, setelah tadi kita membahas seputar personal branding, fashion, dan juga style, sekarang kita akan membahas gimana sih cara kita untuk terlebih lagi sebagai seorang Gen Z untuk membangun itu semua. Karena seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini yang namanya fashion dan style itu bisa dijadikan personal branding baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, biarlah makin lengkap di segmen 2 kali ini, kita akan mendatangkan narasumber yang siap berbagi tips dan pengalamannya seputar personal branding, fashion, dan juga style. Langsung kita sapa aja kali ya, Kak? Boleh? Halo, Kak. Halo. Boleh dong perkenalkan diri kepada Sobat Showbi yang ada di rumah. Oke, halo Showbi, perkenalkan, aku Elsa Nabila Halimah, kerap dipanggil Elsa dan kalian bebas mau panggil aku Elsa atau Eca. Oke, jadi di sini aku merupakan mahasiswi program studi dari Komunikasi dan Penyiaran Islam, tentunya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, kebetulan nih kebiasaan akhir-akhir aku dan juga kesibukan nih, di sini aku berbagai join di beberapa organisasi. Salah satunya ada di UIN Public Speaking, ada di menjadi kru magang dakwah TV, dan juga alhamdulillah kemarin aku terpilih menjadi duta berbakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2026. Wah, keren banget ya, Kak. Karena yang namanya manusia itu pasti punya ciri khas masing-masing, terutama dalam hal style dan fashion. Karena itu adalah first impression orang yang melihat kita sebelum mengenal kita lebih jauh. Nah, menurut kakak sendiri nih, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu termasuk style dan ciri khas diri kita? Apakah dengan mencari referensi yang ada di media sosial atau bagaimana? Oke, aku langsung jawab nih ya. Kalau menurut aku sendiri nih guys, jadi ketika kita udah mulai mencari referensi dari media sosial, itu merupakan langkah yang tepat untuk memulai kita gimana cara kita berstyle gitu. Kalau menurut aku sendiri nih ya, ketika kita udah mulai mencari referensi, itu kan langkah pertama. Nah, selanjutnya kita bisa mulai dari, kita kan banyak baju di lemari tuh, kita pilih mana sih yang paling kita sering pakai untuk kehidupan sehari-hari kita. Kan kita ini mahasiswa nih ya, kita gimana dan bagaimana baju itu sering banget kita pakai, itu udah mencerminkan dari itu. Alam bawah sadar tuh udah mencerminkan, oh ini loh baju yang aku pakai sehari-hari tuh sering. Nah, itu menandakan kenyamanan. Nah, mulai dari kenyamanan itu timbullah kita itu minat mencari referensi lain untuk kita memperindah gitu ya style kita, gitu sih dari aku. Wah, menarik banget ya, Kak. Karena berarti kita tuh sebenarnya punya ciri khas tersendiri ya. Betul banget. Tapi nggak langsung dari awal, bisa dengan eksplorasi seperti Kak Elsa tadi dan mencoba banyak hal terlebih dahulu. Nah, selama masa eksplorasi ini, bagaimana cara kakak untuk menjadikan bahwa itu tuh sebenarnya style kita, bukan hanya sekadar untuk mengikuti tren? Oke, kalau dari aku nih ya, untuk kita nggak terlibat dalam sekedar mengikuti tren saja, kan kita itu namanya untuk berstyle, kita harus memperhatikan yang namanya estetika. Pasti dong kita Gen Z itu estetik banget anaknya gitu iya. kan. Nah, yang kedua, kita itu harus mementingkan kenyamanan diri. Itu sih yang paling utama dari aku. Karena percuma dong baju kita mahal, branded, tapi kita nggak nyaman buat apa. Kan kata orang tuh ada wibawa dan aura yang keluar dari diri kita. Kadang itu barang atau baju itu mengenai cocok nggak cocok. Kadang baju yang murah tapi terlihat elegan dan mahal di kita, dan ada juga yang barangnya mahal tapi biasa aja nih dari kita. Maka dari itu konsep yang aku pentingkan di dalam diri aku, selain estetika juga kenyamanan, biar kita nggak mudah terbawa arus tuh, kan kita FOMO banget anaknya gitu. Wah, berarti mengenal diri sendiri itu adalah langkah awal yang cukup penting ya, Kak. Betul. Nah, setelah menemukan style dan fashion ini, gimana sih cara kita menjadikan itu tuh sebagai personal branding, apalagi terutama di media sosial? Oke, kalau dari aku yang paling penting dan nomor utama itu ada satu, konsistensi. Nah, ketika kita udah mulai untuk melakukan personal branding tuh, masa personal branding di media sosial, kan itu butuh waktu jangka panjang. Nah, kita juga bisa
mulai dengan konsistensi. Itu yang aku paling tancapkan nomor 1 ya. Ketika kita mencapai gimana caranya biar personal branding itu bagus, tapi kita tanpa ada konsistensi, percuma dong. Nah, mulai dari itu, kita ketika udah mulai melakukan personal branding, misalnya nih Kak Amna, aku mau deh jadi vlogger, aku mau jadi vlogger yang mengusahakan kalau itu kontennya tentang fashion atau style. Nah, kalau nggak konsisten per hari bikin video, bikin upload foto, atau mereview produk, gimana caranya audiens tuh tahu kalau kita itu melakukan personal branding? Misalkan nih, ada temennya Kak Amna, aku mau nyetal ke Amna, dia itu orangnya kayak gimana sih gitu. Tapi dia di sosial medianya tuh low profile banget. Nah, itu kan kacau tuh. Orang akan lihat, lah nggak ada apa-apanya nih di sosial medianya. Apa yang aku lihat? Gitu kan. Percuma. Jadinya maka dari itu harus ada konsistensi. Beda lagi sama nih Kak Syarifah. Pihak Kak Syarifah nih tiap hari konsisten bikin produk sama tadi ya. Dia tuh ingin jadi vlogger mengenai fashion style gitu. Tapi Kak Syarifah nih tiap hari foto produk, review baju, beli di Shopee kan gitu. Nah, itu orang atau audiens yang melihat akan tertarik. Oh, Kak Syarifah nih ternyata minat tuh di bagian vlogger, minat tuh di bagian konten yang bagian style. Nah, itu maka dari itu, dari situ orang akan tertarik untuk berkolaborasi, terus jadikan dia brand ambassador, kan bisa. Kita nggak tahu tuh rezeki datang dari mana. Maka dari itu, personal branding dimulai dari 1, konsisten. Itu sih kalau aku. Berarti yang namanya referensi itu boleh dijadikan inspirasi ya Kak, asalkan tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Tentu gitu ya. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong soal fashion dan style nih, apakah style fashion seseorang itu dapat mencerminkan kepribadian seseorang nih? Oke, kalau dari aku sendiri nih ya, itu betul banget dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena menurutku visual itu adalah bahasa verbal yang nomor 1. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, apalagi orang baru yang belum kita kenal, pasti orang itu akan melihat first impression kan. Bagaimana style kita, bagaimana penampilan kita, dan bagaimana cara kita menjaga penampilan itu tetap baik gitu loh. Nah, maka dari itu orang akan melihat secara konsisten dan langsung di depan situ, langsung di hadapan kita secara tidak langsung, karena itu adalah pembawaan dan juga penglihatan pertama. Makanya orang akan melihat, oh kayaknya orang ini rapi banget ya, karena first impressionnya udah rapi gitu. Oh kayaknya orang ini berantakan banget ya, karena memang dari first impressionnya dia nggak yang berwibawa dan nggak rapi, nggak menjaga stylenya gitu. Maka dari itu orang akan mencap sifat atau baik buruknya orang dari penampilannya, dari first impressionnya gitu. Wah, menarik sekali ya Kak. Berarti fashion itu memang bisa menjadi salah satu cara untuk kita tuh mengekspresikan diri kita. Dan yang terpenting tetap bagaimana kita tuh nyaman dan percaya diri dengan identitas yang kita miliki. Betul, setuju banget, sepakat. Terakhir nih Kak, mungkin ada sedikit pesan yang bisa disampaikan kepada sobi yang ada di rumah terkait yang masih bingung untuk mencari style dan juga pentingnya menjadi diri sendiri. Oke, kalau dari aku buat sobi-sobi di rumah nih ya. Oke, style itu nomor 1, tapi kenyamanan juga nggak kalah penting. Maka dari itu, ketika kita mencari referensi style dan kita udah mulai menentukan style kita apa, tetap perhatikan kenyamanan kita. Karena percuma kita dipandang bagus outfitnya, bagus pakainya, tapi kita nggak nyaman. Itu percuma guys. Jadi tetap perhatikan kenyamanan. Itu sih dari aku kesannya. Nah, Sobat Sobi, jadi style dan fashion itu memang menjadi ciri khas atau personal branding dari seseorang ya. Setuju banget Kak. Jadi yang paling penting itu bukan hanya kita sekadar untuk mengikuti tren, tapi bagaimana cara kita menunjukkan karakter dan jati diri kita dari apa yang kita kenakan. Iya, betul. Nah, terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah mau berbagi sedikit tips dan pengalamannya tentang personal branding dan fashion dan style. Tapi jangan kemana-mana ya Sobi, tetap di Showtime, dan kita nanti di segmen 3 bakal sesusuran bareng narasumber dan sesi games. Oke, sampai jumpa di episode Showtime berikutnya. Showtime, This is Show